how are you, my beloved student X level? How about your day? I hope you are all in good health and in good spirits. Are you ready to study? Yes, now we are going to start the lesson. We pray first, lead by Gugun. Teman, sebelum kita belajar religion, kita berdoa dulu. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for blessing. Now we want to study religion. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang ketiga. Topiknya taat mendengarkan perkataan Tuhan dari pembacaan Alkitab Yeremia 9 ayat 12 sampai 15 dan Roma 5 ayat 19. Silakan anak-anak persiapkan Alkitabnya ya. Dari kegiatan pelajaran hari ini, tujuan yang harus kita capai yang pertama, mendeskripsikan pengertian taat. Kedua, mengidentifikasi bentuk perilaku taat dan tidak taat terhadap perkataan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, membiasakan dan menunjukkan perilaku taat terhadap perkataan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan lanjutkan pembelajarannya, namun silakan anak-anak simak video singkat berikut ini. Tuhan yang memanggil Yeremia untuk menjadi nabi, dan dia diberi panggilan ganda. Dia akan menjadi nabi bagi Israel, tapi juga bagi bangsa-bangsa. Dan kata-katanya akan mencabut dan merobohkan, tapi juga membangun dan menanam. Dengan kata lain, dia akan melayangkan tuduhan terhadap Israel dan memperingatkan mereka tentang penghakiman Tuhan yang akan datang. Namun dia juga membawa sebuah pesan harapan untuk masa depan. Nah, pembukaan ini dengan sempurna merangkum bagian besar pertama, bab 1 sampai dengan 24. Ini adalah kumpulan tulisan Yeremia sejak sebelum masa pembuangan. Dan pokok bahasanya adalah bahwa Israel telah melanggar perjanjian dengan Allah dan melanggar semua persyaratan kesepakatan yang mereka buat yang tertulis di dalam Taurat. Dan dalam berbagai cara, mereka telah mengadopsi pemujaan terhadap semua dewa Kanaan, membangun kuil berhala di seluruh negeri. Dan Yeremia mengembangkan metafora penyembahan berhala sebagai persinahan dan menggunakan bahasa pelacuran, seks bebas, dan ketidaksetiaan untuk menggambarkan bagaimana Israel telah memberikan kesetiaan mereka kepada Allah-Allah lain. Yeremia juga berulang kali melayangkan tuduhan terhadap para pemimpin Israel, para imam, raja-raja, nabi-nabi lainnya, semuanya telah menyimpang. Mereka telah meninggalkan Taurat dan perjanjian yang memiliki akibat yang tragis, ketidakadilan sosial yang merajalela. Orang-orang yang paling rentan di masyarakat Israel yaitu para janda, anak-anak yatim piatu, para imigran semuanya dimanfaatkan, yang secara nyata-nyata hal ini melanggar hukum Taurat. Dan para pemimpin Israel tampaknya tidak peduli. Pasal terbaik yang menggambarkan semua hal ini adalah pasal 7, yang disebut khotbah Yeremia mengenai bait suci. Orang Israel datang untuk menyembah Tuhan mereka di bait suci seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tapi di luar bait suci, mereka menyembah Allah lain. Dan beberapa bahkan mengadopsi praktek pengorbanan anak Kanaan yang mengerikan. Maka Yeremia menyampaikan pengumuman yang tidak biasa. Allah Israel akan datang dalam penghakiman, dia akan menghancurkan bait sucinya sendiri dan menghukum Israel dengan mengirim musuh dari utara. Ini adalah pasukan yang diperintahkan Allah untuk menaklukkan Yerusalem. Dan saat kita terus membacanya, kita akan menemukan bahwa Yeremia sedang berbicara tentang kerajaan Babel yang hebat. Jadi ini semua mengarah pada sebuah transisi di pasal 25. Israel belum berbalik kepada Allah mereka. Jadi pada tahun pertama Raja Baru Babel, Nebukadnezar, Tuhan memerintahkan Yeremia untuk mengumumkan bahwa tentara Babel yang sedang menuju ke Israel dan daerah sekitarnya untuk menaklukkan mereka. Yeremia 9 ayat 12-15. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan, supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti pandang burung sampai tidak ada orang yang melintasinya? Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan, artinya ada mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta Allah Israel,
sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan kuku dan minum racun. Thank you, Calvin. Anak-anak, tadi kita sudah melihat video singkat dan juga pembacaan Alkitab dari Yeremia 9 ayat 12 sampai 15 yang dibacakan oleh Calvin bahwa Tuhan memanggil Nabi Yeremia untuk memberitahukan penghukuman kepada bangsa. Kenapa Tuhan memanggil Yeremia untuk menghukum Israel? Bukankah Israel itu umat Tuhan? Betul, tetapi bangsa Israel tidak mengikuti perintah Tuhan. Mereka berpaling dari Tuhan, dan pada masa pemerintahan keempat Raja Yoahas, Yoyakim, dan Zedekia, mereka hidup di dalam kekacauan mengikuti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Padahal harusnya mereka melakukan firman Tuhan supaya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan boleh melihat bahwa mereka adalah umat Tuhan yang dikhususkan atau yang dikuduskan bagi Tuhan. Maka Yeremia harus memberitahukan jika mereka tidak berbalik dari ketidaktaatan mereka, maka penghukuman akan segera tiba. Dan penghukuman itu melalui apa? Bangsa Babel yang tidak mengenal Tuhan yang akan nanti menaklukkan dan menghukum mereka. Tetapi Tuhan tidak hanya memanggil Yeremia untuk memberitahukan penghakiman, tetapi juga pengharapan jika mereka berbalik dan bertobat serta mau taat kembali kepada firman Tuhan. Sama juga halnya yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru. Kita dengarkan teman kita membacakannya dari Roma. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Thank you, Adelia. Anak-anak, surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di kota Roma. Pada waktu itu, orang-orang percaya di kota Roma, mereka berada di dalam penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintah Romawi. Penganiayaan itu terjadi seperti pembunuhan, penyiksaan, dan juga pelecehan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan supaya mereka tetap taat kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena ketaatan kepada firman Tuhan atau perkataan Tuhan dalam penderitaan akan mendatangkan kasih karunia dalam kehidupan. Nah, manusia mengalami penderitaan karena apa? Di pembelajaran sebelumnya, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi, ketika mengalami penderitaan, ada jalan keluar. Apa jalan keluar? Yaitu Kristus yang akan memberikan kemampuan untuk orang-orang percaya taat di dalam penganiayaan itu dan tetap setia percaya kepada Tuhan. Oke? Nah, apa itu pengertian taat? Kita lanjutkan pembelajaran kita. Pengertian taat berasal dari bahasa Yunani yang artinya mendengarkan. Taat menurut bahasa Indonesia adalah patuh, tunduk, tidak berlaku curang, kemudian setia, saleh. Tunduk menyatakan sikap menghamba, kalau patuh menyatakan sikap ketaatan, tidak berlaku curang itu menyatakan sikap kejujuran, setia itu menyatakan sikap berpegang teguh pada janji dan pendirian, serta saleh menyatakan sikap rajin beribadah, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Mendengarkan adalah sama dengan taat, yaitu tindakan memperhatikan dengan sungguh-sungguh, sedangkan mendengar adalah tindakan hanya menangkap suara dengan telinga. Jadi mendengar ada unsur memperhatikan. Pengertian perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan dalam bahasa Inggris disebut Gospel atau dalam bahasa Yunani Gospel yang artinya adalah Injil atau kabar baik tentang Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat yang turun dari surga, lahir, kemudian mati, bangkit, dan naik ke surga untuk kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kemudian itu perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan adalah aturan yang mengajarkan kepada manusia untuk bertindak, berpikir, menuju keteraturan, kebaikan, kedamaian, kasih, serta persahabatan yang di dalamnya kita mengerti tentang Tuhan atau tentang Allah yang sejati, Allah Tritunggal yang kita kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus,
satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Lalu bagaimana bentuk-bentuk perilaku taat dan tidak taat? Sekarang kita lihat dulu bentuk perilaku tidak taat. Kalau di rumah misalnya kasar kepada orang tua dan teman atau saudara di rumah, mencuri, terus malas merapikan tempat tidur, bahkan malas bangun, kemudian tidak mau membantu dan menghormati orang tua, bermain berlebihan sampai lupa pelajaran, dan tidak menaati dan patuh terhadap orang tua. Perilaku tidak taat terhadap perkataan Tuhan di sekolah, tidak mengerjakan piket, menyontek, bersikap kasar kepada guru dan teman yang lain, membolos, tidak tepat waktu dalam mengerjakan tugas atau datang ke sekolah, suka mencuri alat tulis milik teman dan guru, atau tidak patuh terhadap peraturan sekolah. Ini contoh-contoh tidak taat terhadap perkataan Tuhan di sekolah. Kemudian bentuk perilaku tidak taat terhadap perkataan Tuhan di gereja contohnya apa? Misalnya tidak pernah mengikuti kebaktian. Sekarang karena pandemi tidak mengikuti ibadah online atau sekolah minggu online dengan sikap yang menghormati Tuhan. Kemudian karena online atau di sekolah minggu tidak memperhatikan firman atau khotbah yang disampaikan dengan sungguh-sungguh, atau suka mengganggu teman ketika beribadah. Sekarang karena pandemi mungkin suka sambil menonton atau sambil makan dan sambil jalan-jalan misalnya. Kemudian bermain handphone atau bermain game saat mengikuti ibadah atau saat mendengarkan firman Tuhan. Ini hanya sebagian kecil perilaku tidak taat. Kemudian selanjutnya perilaku tidak taat terhadap perkataan Tuhan di lingkungan sekitar misalnya apa? Nah, ini sering terjadi, suka menjelek-jelekkan teman, tetangga, membicarakan atau menggosip, lalu suka iri terhadap milik kepunyaan orang lain sehingga ada niat untuk mencuri. Misalnya di masyarakat banyak mencopet, yaitu mengambil hak milik orang lain. Memusuhi teman, kemudian berlaku tidak sopan, menjelek-jelekkan sesama tetangga. Lalu perilaku tidak taat. Tadi kita sudah lihat di gereja, di sekolah, di rumah. Sekarang kita masuk kepada bentuk perilaku taat terhadap perkataan Tuhan di rumah. Apa misalnya? Bersikap sopan terhadap semua anggota keluarga, lalu jujur terhadap anggota keluarga, selalu berkata benar, mengatakan iya kalau iya, mengatakan tidak dan tidak, mengatakan salah dan salah, atau mengatakan yang sebenarnya. Kemudian juga rajin membantu anggota keluarga, suka membantu orang tua yang sedang sibuk, membantu adik yang kesulitan belajar, menaati perintah orang tua, mendengarkan nasihat orang tua. Bentuk perilaku taat terhadap perkataan Tuhan di sekolah misalnya mendengarkan dan memperhatikan pelajaran, mengerjakan tugas dengan rajin, datang ke sekolah tepat waktu, membantu teman yang kesulitan, dan mematuhi semua peraturan sekolah. Kemudian perilaku taat terhadap perkataan Tuhan di masyarakat. Contohnya adalah menghormati semua warga masyarakat, berteman dengan semua orang, dengan semua suku di lingkungan masyarakat, membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, misalnya kita memberi bantuan kepada orang yang mengalami pemutusan kerja karena pandemi, memberikan sumbangan, memberikan bantuan makanan, atau bertegur sapa, mendoakan, kemudian menghargai masyarakat yang juga berbeda keyakinan dengan kita. Lalu ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Nah, ini contoh-contoh taat terhadap perkataan Tuhan. Sekarang kita masuk di lingkungan gereja. Apa contoh perilaku taatnya? Yaitu rajin mengikuti sekolah minggu setiap hari Minggu. Sekarang karena online, mengikuti ibadah online setiap hari Minggu. Jangan dikirim yang tidak diikuti. Nah, itu namanya tidak jujur. Kemudian rajin juga berdoa dan membaca Alkitab. Lalu juga mau belajar Alkitab ya, mau mendalami pemahaman Alkitab, mencari sumber-sumber. Kemudian
memberikan juga persembahan. Sekarang memberikan persembahan melalui online atau juga masih bisa dikirimkan ke gereja. Lalu apa dampak perilaku tidak taat? Ada dampak perilaku tidak taat di dalam aspek pertama, aspek sosial. Kita dijauhi teman, kita dikucilkan dalam lingkungan pergaulan, dan kita sulit bergaul, dan kita merasa rendah diri sehingga menarik diri dari pergaulan. Lalu dampak perilaku tidak taat dalam psikologi, yaitu hubungan dengan diri. Kalau sosial, hubungan dengan orang lain. Kita sering merasa bersalah dan merasa minder serta tidak percaya diri. Kemudian kita tertutup dan kesulitan belajar dan sering merasa cemas, gelisah atau gegana ya. Gelisah, galau, merana. Ada yang begitu? Kemudian dalam aspek spiritual. Jadi ada 3 dampak perilaku tidak taat di dalam aspek pertama tadi, sosial, hubungan dengan sesama, psikologi, hubungan dengan diri, spiritual, hubungan dengan Tuhan, yaitu merasa berdosa, hidupnya tidak tenang, suka menyalahkan Tuhan, lalu tidak dapat beribadah dengan benar karena merasa itu tidak penting. Kenapa? Karena di dalam dirinya tadi ada cemas, gegana tadi loh, gelisah, galau, merana. Dampak perilaku taat misalnya dalam aspek sosial, hubungan dengan sesama, mudah bergaul, memperoleh banyak teman, kita memiliki hubungan baik dengan sesama dan orang lain. Kemudian dalam aspek psikologi, hubungan dengan diri, kita memiliki percaya diri yang tinggi karena perilaku taat. Pertama, dalam aspek spiritual, hubungan dengan Tuhan, yaitu kita memiliki hidup menjadi lebih tenang karena mengetahui tujuan hidup, yaitu memuliakan Tuhan sebagai gambar dan rupa Allah. Kita dapat beribadah dengan tenang dalam kehidupan kita setiap hari. Itu tugas anak-anak dari materi pembelajaran hari ini, yaitu mengerjakan 3 soal ini dikirimkan kepada teacher. Oke, tetap semangat ya anak-anak. Now we are closing our lesson today. Kita akan berdoa dipimpin oleh Vini. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing and for your kindness for today. Now we want to finish our study. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Thank you, Vini. Thank you for your attention. See you next time. Cheerio.